Ide judulnya adalah ikhlas sepenuh hati. Cita-cita semua orang itu adalah tenang dan bahagia. Bener nggak? Kalian mau tenang nggak? Mau bahagia nggak? Kuncinya dalam ilmu tasawuf adalah keikhlasan. Jadi ilmu tasawuf itu objek kajiannya adalah hati. Hatilah yang menentukan situasi, kondisi, keputusan, akhlak seseorang. Termasuk tenang dan bahagia akan terpancar pada diri seseorang ketika dia ikhlas. Akar kata ikhlas dari kholaso. Kholaso itu artinya murni, artinya bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh diri kita untuk beribadah. Ibadah itu artinya mengabdi. Kita abid, Allah ma'bud. Aktivitasnya disebut ibadah. Abid disebut yang beribadah. Ma'bud yang diibadahi. Aktivitas pengabdiannya disebut ibadah. Mengabdi, mempersembahkan yang terbaik dalam pengabdian seperti hanya kita memberi hadiah kepada orang yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita sayangi. Tentu yang gak asal-asalan. Pengorbanan yang terbaik. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang banyak jasanya ke kita. Masa ngasihnya mau asal-asalan? Maka ikhlas itu adalah murni, tidak ada campuran, tidak ada penyusup dalam ibadah. Lawannya ikhlas adalah riya. Beribadah untuk makhluk, beribadah untuk selain Allah, disebutnya syirkul asghar. Nah, maka tentang keikhlasan ini sangat penting dipelajari, sangat penting selalu dilatih. Apa sebabnya? Ini yang menjadi kunci diterimanya amal ibadah. Yang menjadi bekal kita kembali kepada Allah itu cuma dua. Satu hati yang bersih, dua amal soleh yang ikhlas. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika yang mengikuti mayit ada tiga. Satu adalah amalnya, amal baik, amal buruk mengikuti. Ketika kita meninggal nih. Yang kedua anak-anaknya, yang ketiga hartanya. Yang dua balik tuh. Apa yang dua? Anak dan harta. Satu yang menemani apa? Amal. Amal soleh apa amal buruk? Dua-duanya. Yang bisa menyelamatkan adalah amal soleh. Yang bisa menyiksa adalah amal buruk. Yang membuat nanti sakaratul mautnya susah. Yang membuat nanti kuburannya gelap. Awalun min manazilil akhirah. Tempat atau kondisi pertama akhirat itu adalah ketika sakaratul maut. Wa antum hina idin tangdurun. Kalau kata ilmu nahwu ma tanwid iwad anil jumlah wa antum hina id balagotir ruhul hulku matangdurun. Ketika ruh sudah ditenggorokan akan diperlihatkan amal kita. Mulai itu pertanggungjawaban amal, pertanggungjawaban ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah itu apa tadi artinya? Mengabdi kepada Allah. Kapan pertanggungjawaban ibadah dimulai? Saat sakaratul maut. Mulai terasa buah amal ibadah kita. Dunia ini hanya memilih tentang lelah. Apakah mau lelah untuk taat? Apa mau lelah untuk maksiat? Dua-duanya lelah. Ada yang 24 jam berzina. Capek enggak? Capek. Ada yang 24 jam mabuk. Ada 24 jam makan makanan enak gitu walaupun enak. Yang jadi enak, bener gak? Begitupun untuk taat. Maksiat ada bosannya, taat juga ada bosannya. Tapi apa yang membuat kita istiqomah?
membuat kita selalu bertahan pada ketaatan? Salah satunya keikhlasan. Ikhlas ini membuat ibadah kita istiqomah. Istiqomah apa? Kalau yang punya suami, melayani suaminya bisa dengan baik. Karena ikhlas ini adalah bertransaksi dengan Allah. Amayya miskola darotin khairai. Sekecil apapun Allah balas. Istiqomah dia melayani suaminya. Ada uang abang? Sayang. Gak ada uang? Tetap sayang. Suaminya lumpuh, istrinya lumpuh. Kan gak tahu kondisi mah. Seseorang. Benar gak? Halo, fenomena kehidupan memang sesuai keinginan kita. Sesuai keinginan kita enggak? Situasi kondisi ada yang dipaksa kok Allah. Tiba-tiba istrinya jatuh sakit, stroke, autoimun, nyerang sendi, ngejoprak, begitu ya. Kalau ibadahnya ikhlas, hablum minan nasnya, hablum minan nas itu apa? Hubungan dengan manusianya karena Allah, bukan karena istri kita sehat, bukan karena istri kita punya feedback ke suaminya, atau kalau lumpuh bisa punya feedback apa istri. Tapi kita tahu para suami ketika beliau istri kita lagi sehat, sudah tidak harus dipertanyakan pengabdiannya ke suami. Begitupun suami kita sudah luar biasa pengabdiannya ketika beliau sehat. Oh, ketika beliau diamputasi, apakah jadi dicerai? Hanya gara-gara erek di parabanaon orang. Nah, istrinya nggak ikhlas. Merasa yang memberi rizki itu suami. Padahal yang memberi rizki siapa? Kira-kira kalau rumah tangganya ikhlas, tetap dijalankan nggak? Dengan keyakinan Allah tidak akan dolim pada hambanya. Ustazah di beberapa kali pengajian, ada orang yang ditakdirkan lahir ke dunia, dia tidak punya pilihan, bibirnya sumbing. Kira-kira kalau tidak ikhlas, dia bisa berdamai nggak dengan dirinya? Akan menyalahkan Allah nggak? Akan menyalahkan takdir nggak? Akan menyalahkan orang tua nggak? Kita yang tidak dilahirkan bibir sumbing, biasa-biasa aja. Udah mau ngobrol, ngahiung susah. Udah dina segiluk, jadi minder. Ya kita, alhamdulillah kok Allah diciptakan normal, itu mah harus dioperasinya berapa kali. Waktu kecil dotnya harus khusus sekian ratus ribu. Ada yang dilahirkan punya kelainan apa. Maka buka mata, buka telinga, situasi kondisi keberadaan seseorang beda-beda. Wah, kalau tidak belajar agama, terutama tidak belajar bab keikhlasan, tenang dan bahagia, cemas, takut, minder. Coba pilih. Udah cemas, udah takut, udah minder, udah sakit hati, bener gak? Maka bahagia gak orang kayak gitu? Jadi bab ikhlas penting. Jadi setelah kita bisa berdamai dengan diri sendiri, mau menolong sebanyaknya orang, ayo atuh tolong sebanyak-banyaknya orang. Kenapa minder? Karena akunya pendek, karena akunya pesek, karena hidung aku jelek, karena aku miskin, karena aku mah lahirnya gak tahu orang tuanya siapa, aku mah di jalan. Kita yang punya orang tua utuh, orang lain mah gak tahu orang tuanya siapa. Apakah dia bisa memilih? Dia dilahirkan seperti itu. Coba kalau gak punya agama, kira-kira bisa berdamai alias ikhlas menerima situasi kondisinya? Ada proses gak? Kita bisa kuliah sekarang enak. Enak banget bisa kuliah. Dibiayain, masih ada perhatian, udah segede gini juga. Masih tetap ngeluh di asramanya karena harus ngantri WC-nya. Berdesak-desakan tidurnya. Orang lain boro-boro. Bisa kuliah dari kecil dia sama STG nggak tamat.
Sanawiyah gak tamat. Kayak ada privilege. Apa tuh artinya privilege? Gak ada keistimewaan untuk bisa mengenyam, memakan bangku sekolah. Bangku sekolah dimakan. Jadi kita mau menghinakan orang bodoh di sana? Mau? Gimana kalau kebalik kondisi kita begitu? Mau sayang enggak ke mereka? Ayo tuh. Orang muda, anak muda bayangkan udah jadi orang penyayang. Luar biasa enggak? Mau kayak orang-orang yang enggak terdidik malah body shaming. Malah bully-bulian. Emang bisa milih gitu badan kita kayak gimana tipenya? Ayo coba Putri. Kamu mau ngejek nih. Pendek sama pesek. Enak aja Putri. Kamu masyarakat yang awam. Punten ya. Karena ayah ibunya punya kesalahan. Judgment, menghakimi bahwa anaknya maaf. Anak. Emang dia bisa milih terlahir dari orang tua kita? Begitu? Ya jangan begitu atuh. Kalau berteman gak ikhlas, banyak konflik gak? Lahirlah yang namanya toxic relationship. Suami toxic, istri toxic. KBOG. Semua juga yang belum belajar agama pasti toxic atuh. Justru kita yang toksik, kenapa udah ngerti agama sarwana, di sok bisa kebalik di tasawuf. Bener gak? Aku mah punya temen teh, ngeluh terus. Aku mah gak mau berteman sama yang toksik. Kamu yang toksik. Harusnya orang yang sakit tuh diajak berobat. Kan dia begitu tuh mungkin gak tahu, belum tahu ilmunya. Kenapa jadi dijauhin? Di kitanya yang belum banyak belajar, bisa dibalik-balikin. Kita bilang toksik ke teman, justru kita yang toksik. Bisa begitu ya di tasawuf ya? Pagi-pagi udah diajak mikir, bener enggak ini teh? Bener enggak? Saya bilang ke Ikna, si Ikna mah toksik. Kerjaannya ngeluh aja. Kerjaannya teh marah-marah aja. Orangnya teh malas, diomongin kejelekan temen tuh sama kita. Karena kita udah dianugerahi kekuatan oleh Allah, istiqomah, disiplin dan lain-lain lah. Ketika kita gali, ternyata teman kita Ikna itu belum pernah diajarin sama orang tuanya. Ya udah jadi mahasiswa, emang semudah itu ngerubah karakter. Bener gak? Kayaknya gak ada dendam deh kalau persahabatan ikhlas. Suami ke istri, istri ke suami. Itu muamalah, interaksi yang paling enak kalau ikhlas tuh gak ada kepentingan. Apapun kondisi suami, kondisi istri, kondisi anak. Orang tua yang ikhlas, apalagi si anaknya kelak sudah menjadi seseorang. Jabatannya tinggi, pujiannya banyak, prestisnya banyak, otomatis mungkin secara materinya banyak. Kata orang tua yang gak ikhlas, dia teh ya, tahu gak itu teh anak saya, dia bisa begitu teh ya, saya yang nyekolahin, saya yang ngedoain, disebut ngedoainnya, saya ngadidik, tapi kalian tahu gak, dia itu anak durhaka. Astagfirullah, ke anak sendiri. Mau dibilangin apa durhakanya? Gak pernah nelpon, gak pernah ngasih uang, gak tahu diuntung, gak tahu diri. Dengan keluarga kecilnya, istrinya aja yang dibahagiakan anaknya. Dia gak tahu kalau laki-laki itu tanggung jawabnya ke ibu loh. Ada juga bener ya. Kayak yang bener gak? Padahal itu orang tua yang gimana? Yang toksik, yang gak ikhlas. Harusnya gimana ngobrolnya kalau yang ikhlas? Alhamdulillah anakku sekarang jadi orang yang sukses. Mudah-mudahan suksesnya gak semu, tapi suksesnya hakiki. Tenang dan bahagia, banyak orang yang sayang. Hartanya sing berkah. Anakku mah anak yang terbaik. Dia bisa begitu teh karena memang kerja kerasnya luar biasa.
Pokoknya anakku yang satu itu hebat. Kedengarannya enak gak? Bahkan di suatu hari dia tersadar karena ibunya terus memanjatkan doa Robbi habli minas solihin. Karena soleh itu bukan tentang kaya ataupun terkenal ataupun sehat atau apapun itu. Sukses itu adalah penerimaan ketika dia berwasilah, ketika dia tahu terima kasih. Tiba-tiba anaknya nelpon, ibu maafin AA, gak ngehubungin ibu beberapa lama. Gak apa-apa sayang, kamu kan lagi sibuk. Sok, ibu dari jauh ngedoain ya. Jangan banyak pikiran. Kira-kira ke anaknya enak gak? Itu orang tua yang ikhlas yang gak ikhlas. Ibu maafin AA, belum ada keingetan, belum ngasih yang merah-merah ya. Selembar, 2 lembar, 3 lembar. Apa tuh yang merah? Apa tuh? Amplopnya doang, apa ada isinya? Kata ibu yang ikhlas, gak apa-apa nak, ibu mah udah bersyukur. Ibu ngerasa bahagia anak istri kamu bisa dinafkahi. Itu kewajiban, sok apa-apa. Ibu atuh gimana? Doain ibu mah. Udah segala terbatas, lambung udah kecil ibu mah. Ya, makan yang ada. Ibu jangan ngurangi doa ibu ke ayah. Enggak, full didoakan ke ibu. Itu tanda orang tua yang cerdas. Karena orang ikhlas itu orang cerdas. Orang ikhlas apa yang tidak ikhlas? Yang ikhlas tuh bikin nyaman. Anak merasa gak enak ke orang tua, kata orang tua gak apa-apa, yang ikhlas mah. Orang tua ke anak, dede, AA maafin ibu teh belum maksimal ngedoain, ngatik, ngadidik, ngebiayain, membahagiakan, memenuhi segala kebutuhannya. Kira-kira anak yang gak ikhlas gimana? Makanya kok jadi orang tua yang bener gerak. Orang-orang mah meni, kok orang tuanya teh digimanain. Itu teh ikhlas, gak ikhlas anak teh? Anak yang ikhlas gimana? Ibu, segala perjuangan pengorbanan ibu dari saya lahir teh udah gak terhitung. Saya udah gak tahu cara balasnya ibu. Udah lebih dari cukup. Yang penting ibu ridho ke AA. Pokoknya kesuksesan AA teh semua adalah berkah dari ibu. Udah lebih dari cukup. Dimaafkan jikapun iya menurut ibu ada kesalahan, menurut AA mah gak ada. Aduh, eta ikhlas enggak? Nyaman gak anaknya kalau dengar orang tuanya memaafkan, ikhlas begitu? Tenang gak anaknya? Bahagia gak? Itu teh bisa langsung begitu orang tua teh apa orang tua yang bersih, yang ikhlas? Kan gak akan bisa meraih keikhlasan kalau hatinya kotor. Berarti orang-orang yang ikhlas itu adalah yang hatinya bersih. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Bagaimana tentang keikhlasan? Keikhlasan adalah rahasiaku yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Kalau kita punya rahasia, dikasih tahu orang sembarangan atau orang spesial? Jawab atuh. Spesial atuh, apalagi tentang aib kita, naudzubillah, apalagi tertentu. Keikhlasan ini gara-gara khusyuk hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Karena hatinya bersih, Allah yang suci hanya nyambung dengan yang suci. Magnet besi itu hanya nempel dengan magnet. Jadi ulangi, tidak akan bisa ikhlas kalau hatinya apa? Kotor, ada ujub, ada takabur, ada ngerasa jasa. Siapa dulu dong aku sambil push up hidungnya. Kalau tidak ada aku, ini event, ini program, tidak akan sukses, berhasil, lancar. Kalau tidak ada aku, kamu tidak akan jadi apa-apa, wahai anakku. Kalau tidak dengan doa aku, ya wahai suamiku, engkau tidak akan sukses. Ada, eta istri. Maafin aku ya, kata suaminya. Aku belum menjadi suami yang tanggung jawab, menyayangi, melindungi kamu, wahai istriku, my love, tercinta. Makanya yang benar jadi suami teh, gerak. Ikhlas gak tuh yang kayak gitu? Tapi istrinya ngejawab, karena dia orang pilihan Allah, dititipkan keikhlasan. Ya Allah suamiku tercinta, engkau adalah jalan ridho Robku. Tolong maafkan kesalahan ibu, sudah cukup, lebih dari cukup. Perjuangan pengorbanan ayah ke ibu. Wahai suamiku,
Justru yang harus dimaafkan itu ibu. Belum seberapa syukurnya, qanaahnya, taatnya. Enak gak berpelukan? Teletubbies. Indah gak rumah tangga kayak gitu? Mau yang dordar? Kamu tuh ya jadi istri tuh yang gak becus ya. Masak aja gak bisa, keasinan, kemanisan, kepahitan, keaseman. Beres-beres gak bisa, tinggal ini tangan. Belum suara yang menggelegar, belum mata melotot, belum suara lantang. Itu teh tenang dan bahagia rumah tangganya teh sakinah, mawadah, warahmah atau kayak di neraka? Huru hara dan panas. Kata istrinya, suamiku maafin ibu, belum bisa menjadi istri yang solihah, istri yang diharapkan. Gak apa-apa, udah lebih dari cukup. Itu mengandung, melahirkan, menyusui. Luar biasa perjuangan ibu tuh ibu yang hebat. Istriku yang tercinta justru maafin ayah, belum tanggung jawab. Menyayangi, melindungi, maksimal, menafkahi, membahagiakan. Aduh, eta keren enggak ini teh? Berkah enggak rumah tangganya? Hawa nafsunya masih ada enggak? Udah kayak malaikat tuh rumah tangga kayak gitu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Setan bisa ngegoda enggak? Nah ini surat Al-Hijr, surat 15 ayat ke-40. La ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gak akan bisa digoda orang yang sudah ikhlas. Baik ke tetangga. Tetangga, nih aku ada sayur lodeh sama sayur asin. Tetangganya teh itu Ibu Nisa. Kata Ibu Nisa teh sambil mengerung begini, apaan ini? Sayur lodeh doang, saya juga bisa beli sayur lodeh mah. Ikan asin. Apa kayak ikan asin? Sapi kudu oge. Ya Allah, eta tetangga ikhlasnya kayak gitu. Jawab atuh. Ibu Nisa ngasih ke Ibu Yusrini sebaliknya. Masih bolu. Ya Allah Ibu Nisa makasih banyak. Jazakallah khairan kasiro. Allah balas dengan yang berlipat ganda, beribu ganda, bertriliun ganda. Lumayan juga ya. Pokoknya tambah berkah, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Timang bolu doang. Kalau kita tuh ikhlas diberi, ikhlas memberi ini deh. Jawab, kita mau ikhlas diberi, mau ikhlas memberi? Maunya sih ikhlas diberi. Ikhlas banget kalau diberi. Ikhlas banget kalau saya ditraktir sama ayah, ikhlas. Ikhlas ayah. Allahu Akbar. Enak gak ini teh berkehidupan kalau ikhlas? Maka gak diberi ke orang sembarangan, hanya ke hati bersih. Karena ikhlas itu adalah amal. Amalnya amal soleh. Ikhlas itu apa? Amal soleh, amal hati. Amal itu pekerjaan. Coba Ustaz nanya nih ke Aisyah. Biar matanya melotot. Aisyah, kalau orang stroke itu bisa ngepel enggak orang sakit? Bisa beres-beres, bisa masak. Kalau orang sakit harus digimanain? Harus berobat tuh. Kenapa tuh disuruh-suruh? Itu yang gilanya orang sakitnya apa orang yang nyuruhnya? Ngapain kita harus tuntut orang baik ke kita? Orang dia lagi sakit, sakit apanya? Hatinya. Ala inna fi jasadi mudghatan. Di diri kita ada segumpal daging. Jika dagingnya bagus, maka menjadi bagus. Maka tadi keikhlasan itu hanya timbul dari hati yang bagus. Bagus itu apa? Sehat. Sehat itu apa? Bersih, gak ada penyakitnya, gak sakit. Maka yang harus kita lakukan, jika suami kita kata-katanya buruk, kotor, kasar perilakunya,
ayah kita, ibu kita, anak kita, tetangga kita. Yang harus kita lakukan apa? Ngomongin dia, nuntut dia berubah jadi lebih baik, atau kita ajak berobat, bahkan gratis dari kita berobatnya. Kalau berobat hati, kemana berobat hati? Di mana pengobatannya? Klinik pengobatan hati itu di mana? Di majelis ilmu, di majelis zikir. Jadi kalau punya suami yang buruk akhlaknya, kasih pengobatan kemana aja, ke klinik mana? Pengajian. Otomatis bakal berubah nggak nanti mulutnya? Kalau hatinya udah bersih mah. Cuma dokternya harus dokter aba-aba apa dokter spesialis? Spesialis apa? Ya hati, orang yang sakitnya hati. Siapa dokter spesialis hati? Kalau Pak dulu siapa dulu? Para nabi, para rasul. Salah satu peran fungsi para nabi para rasul itu adalah waktu zakihim, membersihkan, mengobati apa? Hati. Jumuah ayat 2. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Membersihkan apa? Kalau besti kita omongannya kotor dan kasar, mau ngomongin besti atau aja ke klinik hati? Udah aja ke klinik hati. Bonceng kita traktir. Tuh kan jadi gak salah. Masa orang sakit harus suruh kerja? Susah buat orang yang sakit tuh berkata-kata baik tuh. Harus sehat. Ini tuh udah ngerti belum maksudnya? Ngerti belum? Kenapa kuliah males? Jawab, kenapa kuliahnya males? Belum ikhlas, tak itu pinter atuh. Kalau belum ikhlas, tadi ikhlas disimpannya di hati yang apa? Berarti itu yang males-malesan itu hatinya apa? Hatinya berpenyakit, gas kotor, penyakitan. Berarti tugasnya apa? Supaya semangat ibadah, salah satunya belajar. Bersihkan hatinya. Bisa berdiri gak lagi sholatnya kalau orang yang sehat? Bisa menegakkan amal soleh kalau hatinya bersih. Ibadah, bagian dari ibadah hablum minan nasnya, mau kuliah, mau melayani suami. Tuh kalau hatinya bersih mah di happy birthday tiap hari. Lancar. Aduh senyumnya. Kita punya anak nih. Baru aja ibu tengok ya udah kotor lagi. Ini teh gimana sih? Aku tuh udah masak nasi udah habis lagi. Capek tahu. Waduh, eta. Capek tahu masak nasi. Udah harus beli sawah dulu. Udah harus ngegarap sawah dulu. Jauh-jauh teh. Tahu nggak? Pokoknya harus beli. Jika anak nih apa sih ibu aku ada sedeng gitu. Sebenarnya kalau lihat orang yang gak ikhlas itu lucu. Apa? Ya lucu, tapi dawe kitanya udah belajar, bener gak? Kalau belum belajar mah sama aja kita kayak begitu. Maka bersyukur gak kepada Allah belajar tentang keikhlasan? Kamu teh apaan sih? Memang pakai daun. Waduh, mau pakai daun beli beras teh. Baru aja kamu makan udah makan lagi. Gimana ini teh? Udah kenyang, lapar lagi ini teh gimana sih? Derita lu. Aduh, itu seorang ibu yang tidak ikhlas tuh stres. Lanjut. Kerjaan dari bangun tidur sama tidur lagi ini beres. Apaan sih? Suaminya datang kena semprot. Laporan ya. Token udah bunyi, gas udah habis, air. Astagfirullah. Itu tuh tenang bahagia atau kayak di neraka. Kalau token habis tinggal diisi, kalau gas habis tinggal beli. Kalau rumah kotor tinggal bersihin. Kalau nasi habis tinggal masak nasi. Lah Ustadzah gak semudah itu. Dan emang hidup harus dimudahi. Terus gimana? Kamu sendiri yang memilih untuk itu. Segala yang datang ke kita kan netral.
Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau kamunya nyangka akan menjadi penderitaan seumur hidup, ya selamat datang seumur hidup dengan penderitaan. Emang negeri dongeng, dunia itu perjuangan lah. Tebuslah dengan kesabaran. Orang ikhlas pasti sabar, orang ikhlas pasti syukur. Kunci dari segala kunci keikhlasan tuh. Ngeluh, aduh aku sakit kaki, aku sakit batuk, aku sakit boson, kentut terus, penyakit B lah semua diborong. Ya Allah, kalau nggak ikhlas hidup itu menderita. Jadi enaknya kalau ikhlas. Sekarang masuk ke pembagian ikhlas. Pembagian ikhlas itu terbagi 3. Terbagi berapa? 3. Satu ikhlas yang seperti pedagang. Tajirun. Jadi orang tajir itu ya orang banyak uang karena dia pedagang. Beribadah kepada Allah untung rugi. Seperti siapa? Pedagang. Orang berdagang nyari untung nyari rugi. Nyari untung lah. Dia udah capek-capek. Orang yang beribadah mengabdi kepada Allah tuh nyari untung. Apa nyari untungnya? Surga yang dijanjikan. Pahala yang dijanjikan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena memang Allah mengiming-iminginya seperti itu. Walaupun itu bukan ikhlas nomor 1. Pedagang semangat kalau lagi banyak untung atau lagi banyak rugi. Ini piuntungan, ini pibatian. Benar nggak? Subhanallah. Piuntungan, pibatian, bayangkan. Ya, walaupun harus jam 2 malam bangun, semangat ke pasar. Apa yang ada di pikiran Ayah? Walaupun kudu motong-motong daging, apa? Cuan. Apa Ayah? Cuan. Untung. Kenapa kamu teh semangat banget ibadah teh? Aku mau surga. Udahlah hidup di dunia acting doang. Aku mau surga yang abadi dan sempurna. Boleh nggak kayak gitu? Boleh segitu, alhamdulillah. Semangat berlipat ganda. Kenapa sih kamu tuh kayak on fire terus? Kayak mau ini, mau itu semangat. Aku mah di dunia seperti ini udah ngerasain fananya banget. Apa fana tuh? Rusaknya dunia sementaranya dengan berbagai problematika. Aku mah ibadah sebelum nanti. Pokoknya prinsip aku nih kata dia, sekali berarti sudah itu mati, jangan berani mati sebelum kita berarti. Aku persembahkan yang terbaik dalam pengabdian. Aku mau surga. Di dunia gak punya Lamborghini. Di dunia gak sedia yang diharapkan badan ini. Kesehatan ala kadarna. Bertanya bagaimana cara menghadapi siapa? Orang tua yang toksik. Sebenarnya kenapa? Bukan menyepelekan perasaan atau tidak menganggap remeh apa yang terjadi ke anak-anak. Karena gini, gimana biar kita bisa ikhlas punya orang tua yang seperti itu? Sadari, pahami, lihat realitas dan kondisi. Barangkali orang tua kita ilmu agamanya belum seberapa. Mohon maaf, kebersihan hatinya, bimbingan agamanya belum seberapa. Mungkin pola asuhnya dari orang tua yang sebelumnya juga. Betul nggak? Mungkin dari lingkungannya. Kita sekarang yang sudah dianugerahi paham ilmu agama, alhamdulillah hati yang sudah tercerahkan. Tidak akan jadi toksik kalau orang yang ikhlas tuh. Terima apa adanya beliau. Supaya kita jadi bangga punya orang tua dengan segala kekurangan. Ingat segala kebaikannya. Apalagi posisi kita udah seperti orang tua. Pernah mengandung. Pernah melahirkan. Itu perjuangan yang luar biasa. Sampai menyusui. Sampai membesarkan. Sampai membiayai. Terus ingat kebaikannya. Itu yang akan membuat kita bersyukur. Berterima kasih ke orang tua, menerima apa adanya orang tua. Adapun tadi kekurangannya membandingkan mungkin ketidaktahuannya. Supaya anak-anak teh jadi tenang, jadi bahagia. Gak apa-apalah orang tua gitu mah lebih banyak kebaikannya. Gitu salah satu cara tips triknya. Ingat segala kelebihan beliau. Kekurangannya dimaafkan saja. Kekurangan itu bukan harus dibuang tapi ditambahkan. Justru lengkapi dengan kesolehan anak-anaknya. Lengkapi dengan kebijaksanaan anak-anaknya.
dengan pemahaman ilmu agama yang anak-anaknya terus ditingkatkan, sehingga bisa menerima apa adanya orang tua. Karena seburuk apapun orang tua, kita gak bisa milih terlahir dari siapa. Mau maafin orang tua kita gak? Halo, yang pernah dilukai, yang pernah dimarahi, yang pernah dibanding-bandingkan, mohon maaf dibiayainya gak full. Mau maafin gak orang tua kita? Keberkahan tuh terletak dalam ridho orang tua, gak apa-apa. Kita maafin segala kekurangan beliau. Sekarang kita sudah punya dapat ilmu, dapat kebijaksanaan, dapat yang lain-lain. Itu ada doa-doa orang tua yang mungkin kita nggak tahu. Dalam keheningannya beliau bertobat. Dan mereka pun nggak bisa memilih mungkin situasi kondisi yang membuat mereka tegang dan lain-lain. Mungkin kurang belajar atau orang tua yang nggak bisa dipersalahkan juga mungkin situasi. Supaya kita bisa memaklumi intinya. Karena yang rugi diri kita kalau terus benci ke orang tua. Kita nggak bakalan tenang. Ayo konsen karena kekurangan orang lain. Karena orang tua itu di luar diri kita, berarti orang lain. Udah maafin. Ikhlas. Terima segala keadaan orang tua kita. Inilah takdir terbaik dari Allah. Minta dibukakan hikmahnya. Kalau saya diberi privilege lebih kayak orang tua nggak begitu. Saya mungkin gak punya pemikiran yang mandiri. Gak punya pekerjaan mandiri, amal yang mandiri, kebiasaan yang mandiri, tapi dengan orang tua yang strength, pokoknya ambil hikmahnya, ambil positifnya. Insya Allah dengan belajar sedikit demi sedikit begitu sampai kita minta kekuatan dari Allah, kebersihan hati sehingga keikhlasan tumbuh, lama-lama insya Allah bisa berdamai dengan segala keadaan. Karena berdamai dengan keadaan itu dengan keikhlasan. Gak hanya nyanyi doang, berdamai. Itu bukan nyanyi doang, harus luar biasa. Jadi yang pertama ulangi. Satu ikhlas seperti apa? Mudah bisa mewakili, bisa menjawab. Mudah-mudahan si ibu yang bertanya segera problematikanya diberi jalan keluar oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan orang tuanya dengan izin Allah yang membolak-balikan hati jadi orang tua yang bisa memberi teladan, dan jika pun Allah belum berkehendak ini jadi ujian dan kita dimampukan untuk sabar dan ikhlasnya. Amin ya, kita doakan. Yang jelek-jelek itu jangan sampai masuk ke diri kita. Gitu. Karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Afirmasi positif di kita itu ada orang sukses, orang hebat, orang baik. Justru kita harus berkebalikannya, orang nyepelein kita bantu. Aduh, itu akhlak Rasul itu. Rasul disepelekan enggak? Halo, disepelekan enggak? Diludahi lagi dakwahnya. Siapa yang duluan nengok? Siapa yang duluan nengok? Ke orang yang menyepelekan beliau. Malah Rasul, berbalik enggak beliau tersentuh hatinya? Tuh, ada orang Yahudi buta yang selalu disuapi. Apa kata-katanya Yahudi buta yang disuapi Rasul? Wah, malah caci maki ke Rasul. Bukan menyepelekan lagi, caci maki bahkan fitnah. Rasul tetap berbuat baik ya? Itu hati Rasul terbuat dari hati apa coba? Hati emas. Karena Rasul itu kenapa memaklumi perilaku seseorang? Kalau dia udah tahu mah gak bakalan begitu. Itu akhlak Rasul. Makanya agama Islam itu agama yang mulia, punya figur sentral. Uswah, kudwah, contoh teladan yang paling baik. Tidak akan bisa berakhlak karimah. Rasul diutus untuk berakhlak mulia. Kalau hatinya tidak bersih, kalau tidak ikhlas, maka kelakuan yang hebat, yang bersih, yang indah, yang mulia hanya keluar dari hati yang bersih, hanya keluar dari keikhlasan. Tanpa kita harus caci maki, tanpa kita harus balas, dengan sendirinya orang yang keluar dari aturan Allah itu akan menderita. Aman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang keluar dari petunjukku akan dihantui rasa takut dan rasa sedih. Petunjuk Allah itu kalau mulut harus bagus gak? Menyepelekan orang apa harus bagus? Tapi dia kerjaannya menyepelekan, gak apa-apa. Tanpa kita harus balas akan jadi bumerang. Penderitaannya balik ke dia. Maka kita mah jangan kepancing sama akhlak buruk seseorang, kita yang rugi. Jangan mengotori mulut kita untuk membalas, tangan kita di status WA untuk membalas. Jangan pernah kepancing. Kalaupun yang dikatakan orang itu benar, kita berdoa aja sama Allah supaya dimampukan untuk evaluasi dirinya. Benar gak?
menyusul ketertinggalannya, segera menutupi kesalahan dan menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran dan ambil hikmah. Kita diberi kemampuan jalan dan kekuatan taubat oleh Allah, gak usah diambil hati. Nanti ke kitanya putus asa, bahaya loh mental kita. Kalau kita itu merasa hina, merasa bodoh, terlalu merasa banyak dosa, putus asa dari rahmat Allah, itu bahaya. Oh Alia, kamu itu orang sukses, kamu itu orang hebat. Ayo gini semua, saya orang sukses, saya wanita soleha, saya nanti menikah dengan laki-laki soleh, saya jadi ibu yang hebat, melahirkan anak-anak yang bertakwa, keluarga saya sakinah mawaddah warohmah, anak saya soleh-soleha, saya sukses dunia akhirat, saya orang yang amanah. Dah lah, kalau emak-emak tambahin kebayar utang semuanya dan lain-lain. Yang bagus-bagus, yang positif. Adapun yang negatif-negatif, jikapun itu benar adanya karena kelakuan kita, udah tetap sayangi diri kita. Tinggal minta kekuatan dan jalan kepada Allah untuk bisa taubatan nasuha. Jangan benci orang yang ngomongin kita. Udah. Kalau memang itu tidak benar, apalagi itu hanya sebuah ujian, batu loncatan, ningkatin iman. Gak usah baperan, gak usah caperan. Gak usah baper, gak usah caper. Cari perhatian, itu bukan ikhlas. Jangan baper, bawa perasaan, itu juga gak ikhlas. Kekaupan gitu, gampang ke-trigger, sumbu pendek, itu gak ikhlas itu. Harus tenang, jadi orang tuh harus tenang. Orang ikhlas tuh pasti tenang aja, gak gampang kepancing. Apalagi pertanyaannya? Bagaimana cara menghadapi orang yang suka selingkuh? Yang suka selingkuh, gak usah dihadapi. Suruh dijedukan latihan. Menyadarkan. Gak usah disadarkan. Karena orang yang lagi ngikuti hawa nafsu, seperti kita dakwah ke ayam. Halo, coba ayam kumpulin. Wahai ayam-ayam, kalian itu ya harus apa tuh? Ayam-ayam, kalian itu harus bertakwa. Kal an'am balhum adol. Orang yang lagi mengikuti hawa nafsunya lebih buruk daripada binatang. Mengikuti hawa nafsu itu tidak mengikuti akal, tidak mengikuti aturan. Kalau kasih sayang kita diingatkan tapi tetap santun, tapi tetap baik, kalau dia tetap dalam pilihannya, boro-boro di akhirat, di dunia dia akan celaka sendiri, tersesat sendiri, hina sendiri, rugi sendiri. Udah, kita jangan terlalu memikirkan orang. Fokus ke diri kita. Kalau seorang istri, fokus aja jadi istri yang baik, fokus aja jadi anak yang baik, fokus aja jadi teman yang baik, tetangga yang baik. Atau ada perselingkuhan, tersakit, tanpa kita hakimi, toh dia akan menderita sendiri karena tidak sesuai hatinya. Jadi akur, ku bersih hatiku ikhlas mah. Apakah bakalan menderita orang yang keluar dari aturan Allah? Gitu. Paling kita warni, takut kena HIV, apalagi sampai AIDS, apalagi penyakit menular seksual, itu yang harus diwaspadai. Itu harus jadi edukasi di keluarga, apalagi suami kita, naudzubillah. Gonta-ganti pasangan, sadarkan beliau. Kalau ada kesalahan diri kita, ya mampukan tobat kita. Jangan sanggugari noglegar sayur asep. Jangan sampai salahkan kalau pelanggan beralih. Kita menjadi istri harus pelayanannya terbaik. Gitu dong ya. Adapun suami kita, ketika kita sudah dirasa maksimal, sudah alhamdulillah belajar maksimal, ya kita serahkan saja pada Allah, doakan, mudah bagi Allah. Paling kita, naudzubillah, yang paling bahaya Ustazah tuh kalau dengar masalah perselingkuhan seperti ini, apalagi naudzubillah sampai perzinahan. Takutnya itu aja, kena penyakit menular seksual. Takutnya siapa yang dia celupin itu gak bersih, kotor. Di dunia pun rugi, gonore, sipilis, yang dianggap sepele, keluar dari aturan Allah tuh. Bahayanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan balas kalau keluar dari aturan Allah. Maka kalau orang yang komitmen ke aturan Allah tuh, bahagianya hakiki, selamatnya hakiki, suksesnya hakiki, mulianya hakiki, bukan hanya semu, bukan bohong-bohongan. Makanya orang yang beriman ya istiqomah aja.
Jadi ulangi, ikhlas yang pertama ikhlas apa? Pedagang. Pedagang itu kalau ada untung maju. Kan kalau nggak ada untung baper. Nah itu bahayanya. Jadi ikhlasnya masih KW sih kemarin kan. Jadi ikhlasnya belum full. Tapi lumayan segitu ge. Kenapa kamu sangat istiqomah dalam ibadah? Aku punya surga yang abadi dan sempurna. Gue sudah bosen di dunia mah. Ada. Sekarang teh 2025 ganti aja suaminya. Ngapain suami kayak gitu dipertahanin? Aku mah nanti punya surga. Aku mah di surga mau jadi ratu bidadari. Lumayan gak? Bisa bertahan tuh rumah tangganya? Lumayan lah. Udah masuk ke ikhlas tuh kayak pedagang juga. Tapi untung rugi. Masih baper, masih caper. Tapi sudah lumayan mengimani, mempercayai janji-janji Allah. Salah satunya adalah ada apa? Ada surga sebagai pahala balasan dari Allah yang abadi dan sempurna. Yang kedua ikhlas seperti hamba sahaya. Karena takut sama siapa? Majikan. Kenapa kamu gak selingkuh, gak jajan sembarangan? Padahal istri kamu itu sanggugari, nogleur, sair hasem, Padahal istri kamu tuh la haula itu akhlaknya. Karena aku mah takut neraka mau jajan tehnya, mau pelanggan beralih teh. Lumayan gak bertahan ke rumah tangganya? Lumayan tapi masih jadi beban tuh kalau gitu. Masih ya ikhlas. Segitu gitu lumayan bisa mempertahankan amal soleh. Tapi gak sepenuh hati. Kalau mandi orang tua nyuruh ke anaknya sambil diseret-seret. Halo? Sana tuh orang tuanya. Ikna, mandi ya. Kalau nggak mandi, waduh. Ikna mau mandi tapi samutut gak? Takut ke orang tua, takut dimarahin. Mandinya mandi, tapi masih enak gak tuh mandinya? Enggak sih, namanya orang terpaksa, namanya orang takut. Kalau nggak ada orang tuanya, gitu lagi nggak? Udah nggak usah mandi lah orang nggak ada orang tua. Benar nggak? Belum cukup istiqomah kalau karena takut, kalau karena untung. Masih baper dan caper. Itu ikhlas yang nomor berapa? Yang kedua, ikhlas karena takut. Takut apa? Takut neraka, takut siksa, takut janji Allah di akhirat. Ama iya ama miskola darotin saroy. Sekecil apapun keburukan dibalas. Tapi jadi aku mah tetap bertahan kebaikan. Kenapa yang nggak berbuat buruk? Takut. Lumayan nggak? Lumayan. Yang ketiga ikhlas yang paling puncak. Ikhlas karena cinta. Bisa cinta nggak kalau nggak kenal? Jadi tahapannya apa dulu? Kenal dulu. Bisa kenal nggak kalau nggak dekat? Enggak lah. Dekati dulu, kenali dulu, baru timbul apa? Cinta. Kenapa cinta? Karena kita profiling, karena kita nyari tahu. Ternyata dia itu adalah zat yang mulia, zat yang kaya, zat yang berilmu, zat yang kasih sayangnya tanpa batas, tanpa hitungan. Cinta gak ke Allah? Kenapa kamu beribadah kepada Allah sampai istiqomah begitu? Mau lagi musibah, tuh kayak Nabi siapa tuh? Nabi Ayub. Mau lagi sakit, mau lagi sehat, istiqomah gak ibadahnya? Coba giniin tangannya. Karena apa? Cinta. Karena cinta. Innallaha la yadlimun nasa sayyi'a. Allah itu nggak mungkin dolim. Yang penting kita sudah maksimal berusaha berdoa, serahkan kepada Allah. Allah nggak mungkin dolim. Tetap istiqomah ibadah. Mau sehat, mau sakit, mau untung, mau rugi, mau kaya, mau miskin. Nabi Isa konon katanya adalah nabi yang paling miskin, hanya punya apa? Sisir dan cangkir. Ibadah gak terus ke Allah? Berjuang gak terus? Nabi Sulaiman wajar ibadah tidak kaya. Kata siapa? Banyak orang yang kaya gak bersyukur. Yang gak lulus malah sombong, malah euforia, malah bangga. Banyak gak lulus itu, gak sukses itu di hadapan Allah. Tapi yang tetap beribadah mengabdi kepada Allah, hadza min fadli Rabbi, itulah ibadah karena cinta. Mau kaya mau miskin, mau dingin mau panas. Kalian sekarang dingin gak? Tetap wudu gak? Kenapa istiqomah berwudu? Cinta. Pada siapa? Pada Allah. Kalian ini subuh-subuh ngantuk gak?
Kenapa tetap maksain halakoh? Ada siapa? Allah yang memberitakan thalabul ilmi manfaatnya buat siapa? Ya, udah. Nih, orang yang ikhlas nomor 1 itu bikin ibadahnya istiqomah. Apapun keadaannya, apapun keadaan pasangan, apapun keadaan tetangga, apapun keadaan orang tua. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat. Mau apapun kondisinya kita siap. Itu adalah orang yang ikhlas beribadah karena apa? Cinta. Karena Allah. Kenapa? Karena Allah. Karena cinta kepada Allah. Timbullah Siti Robiah. Mau aku masukin surga, mau aku masukin neraka, asal engkau ridho. Yang penting Allah ridho, Allah tidak akan dolim. Itu susah diomongin sama orang biasa-biasa, mah takut jadi fitnah. Intinya kalau beribadah karena cinta, beribadah karena kerelaan akan membuat kita istiqomah apapun keadaannya. Itulah pembahasan kita di subuh kali ini. Mudah-mudahan anak muda nih dari muda sudah belajar tentang bab ikhlas. Kalian akan jadi anak muda yang tenang, yang bahagia. Walaupun situasi kondisi apapun tetap on fire dalam ibadah. Tergantung ibadah masanya. Kalau masa muda ya belajar on fire belajarnya. Yang sudah bersuami, yang sudah beristri, yang bertetangga on fire pengabdian habluminanasnya. Kalau ikhlas karena Allah bukan karena makhluk. Yang paling susah itu ibadah dengan makhluk. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, istiqomah habluminanasnya. Bagus muamalahnya, interaksinya. Gak ada istilah toksik-toksik lah. Gitunya yang sudah belajar keikhlasannya. Mudah-mudahan kita dianugerahi hati yang bersih sehingga timbul keikhlasan, kita layak dititipkan rahasia Allah, yaitu keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.